Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'ili kulli syai'in bimiqdar, munzilil kitaba wal hikmata litaqwimis suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan di malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan di malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan salat tarawih yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan man shalla ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di bulan Ramadan, yang para ulama mengartikan dan menafsirkan bahwa makna salat di bulan Ramadan itu adalah salat tarawih, salat qiyamul Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lalu, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita tersentuh di dalamnya dan masuk di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan tadi. Untuk itulah berbahagialah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan langkah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan langkah kita, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala masih ridho dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh saja kaki ini tidak dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau toh misalkan hati ini tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju masjid ini, untuk melaksanakan salat tarawih, maka khawatirlah, maka takutlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak butuh kita lagi. Allah Subhanahu wa taala memang pada sejatinya tidak membutuhkan kita. Kita melaksanakan ibadah ini karena untuk diri kita sendiri. Bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu beruntung. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala sejatinya kembali kepada diri kita sendiri. Untuk itulah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga keimanan ini. Tolong jaga keimanan ini. Jangan rusak keimanan ini dengan kelalaian-kelalaian kita. Tolonglah, mungkin di bulan-bulan lain kita boleh lupa, di bulan-bulan lain kita mungkin boleh khilaf, tapi khusus di bulan Ramadan, tolong untuk maksimalkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa sering kali dibahas oleh para penceramah dan sering kali dibahas oleh setiap para dai, bahwa puasa itu adalah menahan lapar dan menahan haus dan menahan setiap nafsu yang dapat mencederai ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi puasa di dalam banyak hal, tetapi secara spesifik puasa selalu berkaitan dengan mulut. Puasa itu selalu berkaitan dengan mulut. Memang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan untuk melaksanakan puasa juga, la'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Kalau kita melihat narasi di dalam ayat ini, di Al-Baqarah ayat 183, kaitan puasa tetap berkaitan dengan mulut juga. Sekalipun intisarinya adalah menahan lapar dan haus yang menyerang atau yang mengena kepada perut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata puasa berkenaan juga dengan mulut juga, tapi bukan dalam arti menahan lapar dan menahan haus. Ibunda kita Maryam alaihissalam, Maryam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala titipkan seorang anak, titipkan janin yang mulia di perut seorang Maryam, yang bahkan Maryam sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Jadi bukan berarti Maryam itu jangankan didekati oleh laki-laki, disentuh pun aja tidak pernah. Artinya kesucian seorang Maryam itu betul-betul sangatlah luar biasa.
Lalu di tengah kesucian Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada ia, memberikan cobaan kepada Maryam bahwa Allah titipkan salah satu janin yang sangat mulia yang dimana nanti akan lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Baik, ini adalah suatu pelajaran penting bahwa manusia itu pasti diuji berkenaan dengan hal-hal yang ia sukai dan yang menjadi andalan dalam kehidupan dia. Misalkan seseorang, dia memiliki fisik yang sangat kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji fisik dia entah dengan sakit atau dengan hal-hal yang lain yang langsung mengenai kepada fisik dia. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk memahami ilmu secara utuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan bagi dia, cobaan berupa keikhlasannya. Apakah dia mampu untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji ilmu. Dan mungkin dia juga akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mampu memahami beberapa hal-hal yang penting di dalam ilmu yang dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan cobaan kepada orang-orang yang tepat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan kecuali hanya kepada orang-orang yang tepat di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan beban kepada manusia yang manusia tidak mungkin untuk mengembannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan beban kepada manusia yang manusia tidak mampu untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah Maryam merasa tersiksa karena cobaan yang beliau alami, yaitu adalah beliau bisa hamil di mana laki-laki tidak ada satupun yang menyentuh dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk memberikan sebuah kabar gembira bahwa sesungguhnya janin yang engkau kandung sekarang, bayi yang engkau kandung sekarang itu adalah bayi yang kelak akan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi Rasulullah di sana, menjadi utusan Allah. Dan utusan Allah itu adalah Isa alaihi salam di sana. Maka di tengah kandungan yang makin membesar, seseorang mungkin akan datang di hadapan Maryam. Seseorang akan datang di hadapan Maryam dan akan mempertanyakan, Maryam, kamu ini tidak pernah tersentuh oleh lelaki manapun. Lalu bagaimana engkau bisa hamil? Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi Maryam adalah fakuli washrabi wa qurri aina, yaitu ketika Maryam mendekati satu pelepah kurma atau mendekati pohon kurma, maka pohon kurma itu haruslah digerakkan oleh Maryam karena Maryam merasa lapar sekali ketika dia menahan rasa sakit itu. Maka Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan pohon kurma yang sangat berat tadi sehingga kurma itu berjatuhan, dan Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakuli washrabi wa qurri aina, makanlah dari pohon kurma tadi. Kurma-kurma yang yang telah turun dari pohon tadi, yang telah engkau gerakkan, makanlah dari itu semua. Dan berkenaan dengan orang-orang yang akan menghina engkau, yang akan mempertanyakan kesucian engkau, katakanlah fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Katakanlah kepada mereka bahwa aku bernazar kepada Tuhanku, aku berjanji kepada Tuhanku bahwa aku akan melaksanakan puasa. Apa maksud pada puasa itu? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu aku tidak akan berbicara dengan manusia manapun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan tentang bagaimana puasa dalam arti dia tidak berbicara dengan siapapun. Dalam arti dia menjaga lisannya. Sekali lagi, puasa memang tidak lepas daripada lisan ini. Puasa tidak pernah lepas daripada mulut ini, entah berupa makan atau berupa menjaga lisan. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, "Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru malah melaksanakannya pada saat puasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak peduli dengan puasa dia. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk melaksanakan puasa. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk menahan lapar dan haus. Dia hanya melelahkan dirinya sendiri karena dia tidak makan dan tidak minum. Apa gunanya coba? Kalau toh kita itu sekedar menahan lapar dan haus, makanan-makanan di hadapan kita itu enak-enak semuanya.
Hidangan yang telah dimasak oleh orang tua kita, yang telah dimasak oleh istri kita, yang telah dimasak oleh orang-orang terdekat kita. Semuanya nikmat. Tapi apa gunanya makanan yang sudah di hadapan kita, lalu kita sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak memberikan efek samping bagi hati kita agar makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan bahwa hal terendah puasa yang paling rendah itu adalah menahan lapar dan haus. Itu adalah puasa yang paling rendah. Puasa yang paling tinggi itu adalah ketika hati ini terjaga. Hati ini betul-betul kita jaga agar tidak melaksanakan maksiat. Hati ini kita terjaga agar apa? Agar lisan kita bisa terjaga. Hati ini kita jaga agar tangan ini tidak menyentuh hal-hal yang haram. Hati ini kita jaga agar langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kita jaga agar kita selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecelakaanlah atau celaka bagi siapa yang mengumpat dan siapa yang mencela. Untuk itulah menjaga lisan ini bahkan bukan sekedar menjaga agar kita tidak berkata kotor saja, tapi jangan sampai juga kita mencela orang-orang yang mungkin ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kemungkaran untuk diperbaharui atau untuk diperbaiki, bukan untuk Bukan untuk kita celah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin? Beliau mengatakan wa kullu ma'siyatin ghayyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ay yurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha. Dan setiap maksiat yang diejek-ejekkan kepada orang lain, fahiya ilaika yahtamilu ayyurida annaha sa'iratun ilaika, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya adalah apa? Engkau bisa dipastikan melaksanakan dosa tersebut. Artinya apa? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat kemungkaran, bukan kita menghina orang yang sedang melaksanakan kemungkaran itu. Kita memang merendahkan kemungkaran tadi, tapi kita tidak merendahkan orang lain. Saat orang lain mungkin terjatuh, dia tergelincir dengan kesalahan, dia melaksanakan suatu dosa di tengah puasa dia, atau dia melaksanakan suatu dosa mungkin di bulan-bulan yang lain, maka nasihatilah dia, bimbing dia, pegang tangan dia, antarkan dia untuk menuju Masjid Uswatun Hasanah, antar dia untuk menuju kajian-kajian di Masjid Uswatun Hasanah, antar dia untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sang pendosa itu bukan untuk kita hinakan, sang pendosa itu bukan untuk kita rendahkan, seorang pendosa itu harus kita selamatkan, karena sesungguhnya setiap mukmin yang masih menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, seorang mukmin yang masih berada dalam koridor keimanan, seburuk-buruk apapun dia, maka sesungguhnya dia itu masih adalah saudara kita. Untuk itulah jagalah saudara kita, sekalipun mungkin dia tergelincir dalam kedosaan, sekalipun mungkin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi seorang mukmin atas mukmin yang lain itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika satu golongan tubuh itu tadi merasa sakit, maka semua tubuh itu akan merasakan sakit. Kalau toh kita melihat ada saudara kita yang tergelincir, ada saudara kita yang keliru, ada saudara kita yang salah, maka sesungguhnya kita harus merasa sakit. Kalau kita merasa tenang-tenang saja, sedangkan saudara kita itu merasa sakit, maka sesungguhnya ada yang salah dalam diri kita. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita dan memudahkan diri kita untuk bisa berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, menerima setiap amalan kita insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin menutup dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Bahwa tidaklah suatu yang lebih berat di timbangan selain akhlak yang mulia. Artinya, akhlak yang mulia itu adalah timbangan yang paling berat, yang ketika ditimbang nanti di mizan pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang membuat timbangan itu makin berat dan akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat kita memiliki akhlak yang mulia. Entah akhlak itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kita kepada keluarga kita, sahabat kita dan kerabat kita. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.